Oke guys, kembali lagi denganku, Bang Ginting. Hari ini aku pingin menyapa teman-teman semua dulu. Semoga sehat selalu. Jangan lupa pakai masker, jangan lupa jaga jarak, dan jangan lupa mencuci tangan setiap kali kita dari luar. Dan jaga kebersihan supaya kita dijauhkan dari corona. Amin. Ya. Hari ini aku mau ngasih info terbaru. Aku pengen bahas tentang listrik prabayar, token listrik ya. Jadi KWA meter listrik yang prabayar. Caranya supaya kita mengetahui bahwa token listrik di KWA meter kita itu dia berkurang atau tidak, kan seperti itu. Karena gini, di beberapa case di PLN itu ada beberapa KWA meter listrik, mungkin teman-teman semua pernah mengalami ya, di antara yang ada di sini, yang ada di pelanggan PLN ya, mungkin pernah mengalami, dan ke beberapa di tempat saya juga mengalami seperti itu. Jadi listrik prabayar, tokennya itu tidak berkurang KWA meternya itu. Nah, kira-kira itu berbahaya atau tidak kepada pelanggan itu sendiri? Baru-baru ini terjadi seperti itu. Jadi 1 meteran listrik didatangi oleh petugas, ternyata pulsanya tidak habis, kan seperti itu. Nah, langkah apa yang akan kita ambil kalau kita berbicara dari sisi pelanggan? Dari sisi pelanggan ya, ketika ada token listrik kita yang nggak habis-habis, misalkan Anda sebagai pelanggan atau saya sebagai pelanggan PLN lah ya, meteran listrik saya yang pulsa tokennya nggak habis. Lantas apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan aku lakukan? Seperti itu. Kok bisa kita menentukan bahwa pulsanya nggak habis itu dengan cara apa? Terus penyebabnya apa? Kalau untuk menentukan pulsanya itu memang tidak berkurang atau berkurang, ya kan? Tidak berkurang atau berkurang itu gampang. Caranya kemarin di video saya yang sebelumnya kita sempat membahas tentang impuls. Silakan teman-teman mengecek sendiri listrik prabayar Anda itu pulsanya berkurang karena impulsnya itu sudah dihitung teman-teman. Misalkan KW meternya itu mempunyai karakteristik 1000 impuls per kWh, sehingga kalau kemarin di video saya itu ya 10 detik impuls itu sama dengan 0,01 kWh, sehingga kalau pulsanya Bapak Ibu itu ada sekitaran ya mungkin anggaplah 20,02 ya. Nah, nanti kalau misalkan 10 impuls itu sudah berdetik, jadi lampu indikator impuls itu sudah berdetik selama 10 kali, maka harusnya pulsanya dari 20,02 menjadi 20,01. Itu yang dinamakan token listrik berkurang dan KWA meternya normal. Nah, tetapi tempat saya kemarin ternyata setelah dicek itu tidak berkurang setelah kita hitung impuls. Nah, alternatif kedua, caranya seperti apa? Adalah dengan cara teman-teman sekalian, kalau saya sebagai pelanggan, sebagai pemilik rumah, saya akan mengecek tegangan listriknya pada KWH meter itu sendiri. Nah, caranya bagaimana? Contoh, karena di rumah saya itu meterannya pakai meter Itron, sehingga saya tekan 41 enter, maka akan muncul tegangan. Kalau tegangannya 0, itu artinya otomatis tidak ada pembanding tegangan ketika ada beban listrik. Sehingga apa? Sehingga KW meter tidak akan mengurangkan pulsa KWH-nya. Kenapa? Secara perhitungan KWH itu adalah tegangan dikali arus kali waktu, seperti itu. Kalau misalkan tegangannya 0, makanya hasilnya 0, maka tidak ada berkurang pulsanya, seperti itu teman-teman. Jadi 2 langkah itu aja yang akan kita gunakan. Kita akan gunakan 2 langkah itu untuk memastikan pulsa listrik kita benar berkurang dan KW meter kita bisa bekerja dengan baik. Nah, di tempat saya kemarin seperti itu, di tempat
di salah satu case permasalahan di tempat saya, di kantor saya seperti itu. Jadi meteran listriknya, pulsanya tidak berkurang, sehingga langkah yang kita lakukan adalah PLN itu pasti akan mengecek terlebih dahulu dia mulai nggak beli pulsa sejak kapan. Otomatis kalau dia nggak beli pulsa, tetapi dia bisa memakai listrik, maka PLN akan menagih yang dia pakai. Seperti itu. Jadi, contoh, misalkan, ya kan, kalau misalkan Anda makan di warung, ngambil ikannya 5, yang Anda bayar 4, tetapi dari pihak penjual melihat Anda memakannya 5. Kalau penjualnya menagih satu lagi, harus dibayar karena ada kekurangan pada saat pembayarannya itu. Kira-kira Anda komplain atau tidak? Marah atau tidak? Penjualnya nagih yang memang sudah dihasilkannya, sudah dimasaknya sendiri, ditagih sama yang makan, bayar satu lagi, otomatis apa? Otomatis kita nggak boleh nolak. Seperti itu. Sama dengan PLN. PLN kalau Anda sudah memakai listrik, bayar dengan pulsa, Anda nggak beli pulsa, pulsanya nggak berkurang, dan PLN menagih, pasti akan menagih, membuat tagihan rata-rata. Kalau misalkan listriknya nggak habis seperti itu, maka otomatis pelanggan harus mengikuti aturan main dari PLN. Harusnya ketika pertama kali pulsa tidak habis, teman-teman bisa cek seperti itu, maka teman-teman harusnya laporan ke PLN. Tapi saya tahu jika listrik pulsanya nggak habis, teman-teman malah pasti senang. Seperti itu. Tapi jangan salah, PLN mempunyai sistem yang sangat luar biasa, bisa mengecek, bisa menganalisa, bisa tahu kondisi-kondisi KW meternya yang ada di masing-masing pelanggan. Saya yakin itu pasti akan dicek langsung oleh PLN, terkecuali orang PLN-nya yang sendiri yang tidak mau mengecek ke lokasi itu. Seperti itu. Terima kasih, saya akan berbagi info. Kesimpulan hari ini adalah bahwa cek KW metermu kebenarannya, khususnya meter yang prabayar, yang pulsa, pastikan meter prabayarmu pulsanya berkurang dengan standarisasi impuls tadi, yang pertama. Yang kedua, dengan adanya tegangan yang muncul, tegangan standar yang muncul yang mendekati 220 volt. Kalau standarnya 198 sampai 231, itulah yang jadi standar di PLN. Jadi cek impulsmu, cek tegangan, pastikan KW metermu pulsanya berkurang. Oke? Itu tips dari saya supaya Anda bisa memakai listrik dengan nyaman. Mungkin itu aja dari saya. Dan terakhir saya mau menyampaikan kepada teman-teman bahwa besok tanggal 27 adalah ulang tahun PLN yang ke-75. Terima kasih. Salam dari saya, Bang Ginting.